memang Bapak Jokowi terpaksa harus mencabut laporan yang di Polda Metro Jaya, saya berjanji saya akan minggat dari negara yang saya cintai ini, Pak. Saya sudah tidak percaya lagi dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Ada orang yang sudah dihina, ada orang yang sudah dicemarkan nama baik, tetapi malah mengalah. Saya tidak akan percaya itu. Bapak Jokowi, tolong jangan cabut laporan Bapak yang ada di Polda Metro Jaya. Ini saya kira mengejutkan ini ya, bahwa proses laporan Joko Widodo ke Polda Metro Jaya tempo hari dan dinyatakan bahwa laporan Jokowi ke Polda Metro Jaya itu gugur. Ternyata Allah membukakan mata, ini campur tangan Tuhan ini. Tiba-tiba KPU bisa menunjukkan. Itu ternyata menggetarkan institusi lain. Kenapa? Kami mendaftarkan perkara kepada Komisi Informasi Jawa Tengah, ya. Ternyata dia tanya, "Pak, tapi itu benar." Lah kalau benar gimana? Benar, Pak, itu, Pak. Iya, benar. Dia kaget. Padahal kami belum diperiksa, belum ada relas. Tahu-tahu dia mend-DM kami, itu benar. Artinya ini kulminasi, kalau aku tadi bilang, total football, ini nanti digulung semua. Siapa yang digulung? Yang digulung pertama adalah tim ses yang mendaftarkan Pak Jokowi ke KPU. Dan yang kedua tentu Pak Jokowi itu sendiri, ketua atau sekjen Peradi Bersatu. Ya, Peradi Bersatu, itu orang pertama yang harus dijebloskan. Saya berikan satu fakta-fakta bahwa mereka sudah nge-PR. Kemarin saya menerima WhatsApp, Pak Jokowi akan mencabut paduannya. Dan ancaman itu muncul di tengah-tengah kabar bahwa Joko Widodo itu akan mencabut laporannya ke Polda Metro Jaya terhadap Roy Suryo dan kawan-kawan. Ini juga ramai ini kabar soal ini. Tapi sampai sekarang saya belum mendapatkan sumber resminya ini informasi ini, apakah dari Pak Jokowi langsung atau dari pengacaranya atau dari para relawannya. Kalau selama ini Pak Jokowi dan pendukungnya selalu mengatakan Pak Jokowi sudah menyerahkan ijazah, Pak Jokowi di wawancara bilang nanti ini akan makin banyak, korbannya makin banyak yang akan diperiksa. Sekarang ini berbalik arah. Kalau sepak bola, ini sepak bola Belanda, namanya total football. Kenapa? Karena isu utamanya tentang ijazah itu Allah tunjukkan sudah diposting sebelumnya, utamanya oleh Dian Sandi, pengurus Partai Solidaritas Indonesia, itu tanggal 1 April 2025 dan sudah ditonton pada saat itu 7,9 juta. Ternyata Allah membukakan mata, ini campur tangan Tuhan ini. Tiba-tiba KPU bisa menunjukkan. Itu ternyata menggetarkan institusi lain. Kenapa? Kami mendaftarkan perkara kepada Komisi Informasi Jawa Tengah, ya. Ternyata dia tanya, "Pak, tapi itu benar." Lah kalau benar gimana? Benar, Pak, itu, Pak. Iya, benar. Dia kaget. Padahal kami belum diperiksa, belum ada relas. Tahu-tahu dia mend-DM kami, itu benar. Artinya ini kulminasi, kalau aku tadi bilang, total football, ini nanti digulung semua. Siapa yang digulung? Yang digulung pertama adalah tim ses yang mendaftarkan Pak Jokowi ke KPU. Dan yang kedua tentu Pak Jokowi itu sendiri. Kalau tim ses kita lihat apakah di situ ada Anggit. Anggit ini dulu mantan redaktur pelaksana Solo Pos. Ya, apakah di situ ada Eko Sulistyo, mantan ketua KPUD Kota Surakarta, ya. Apakah di situ ada Pak Iman dan sebagainya? Ya, ini perlu dicek. Mau tidak mau akan menjadi bola salju yang menggelinding. Oke ya, dan ini menurut analisa saya, analisa politis dulu baru nanti bicara analisa hukum. Analisa politis saya ini tentunya kalau fair nanti dengan fakta-fakta ini kemudian menjadi bukti pidana, maka akan kena kepada semua orang. Nah, jadi kita menganalisa pada akhirnya apakah itu rektor UGM, apakah wakil rektor UGM, apakah itu dekan Fakultas Kehutanan UGM, dan terutama itu ketua atau sekjen Peradi Bersatu. Ya, Peradi Bersatu itu orang pertama yang harus dijebloskan. Sama bukan bonus. Plusnya satu, plusnya adalah Sylvester Matutina. Jebloskan lagi karena dia dua pidana yang pertama belum selesai, napi. Yang kedua pidana baru yang mengatakan 99% Roy Suryo dan kawan-kawan masuk. Lalu yang kedua, karena di situ sudah dipublikasikan dan sumbernya sama, berarti semua orang yang kemarin mengatakan bahwa ini benar, ini asli, dan mengatakan Roy Suryo, Tifa, dan Rismond itu sebagai menyebarkan kabar bohong, merubah data. Saya meyakini hal inilah yang sekarang kita bicara dari aspek pidana. Hal inilah yang mendasari kenapa Mabes Polri sejak 25 April ya sampai dengan hari ini tanggal 4 Oktober. Jadi kalau saya menghitung 6 bulan, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, ternyata tidak berkelanjutan walaupun ditekan oleh Ketua Peradi Bersatu. Dari fakta-fakta ini buat Termul dan siapapun yang bertanya kenapa Risma belum Rismond belum ditangkap, Roy belum ditangkap, Tifa belum ditangkap, ya karena memang tidak, polisi berhitung juga lawan mereka tidak
bukan orang yang cemen, ya. Lawan mereka itu benar-benar alumni Bulak Sumur, Universitas Gadjah Mada, ya. Dan yang pasti mereka mendasarkan pada bukti-bukti ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan, antara lain buku ini. Walaupun saya sering bully, wah jualan bukunya nggak laku, yang beli ini pasti orang pinter dan punya duit karena bukunya nggak murah. Kalau buku kamu kan dibagi-bagi gratis, ya. Ini pasti yang beli ini pasti orang punya duit dan pinter. Jadi udah, kalau termul cebong kodok nggak mungkin mampu beli ini, ya kan. Nasi 10.000 mabuk aja dibela-belain sehat kok, ya. Oleh karenanya perkara ini harus berlanjut. Sekarang kepolisian hanya memiliki 2 opsi, dan ini saya berikan satu fakta-fakta bahwa mereka sudah ngeper. Kemarin saya menerima WhatsApp, kemungkinan Pak Jokowi akan mencabut Pak-duanya, atau kalau kita kutip pendapatnya salah satu ketua PSI, Bang Refli, siapa itu? Ahmad Ali, ya. Ya, Ahmad Ali kan mengatakan Pak Prabowo ini harusnya sudah mengambil alih ini. Ya, ini menunjukkan mereka dalam bahasa Betawi itu ngeper, ya. Dalam bahasa Betawi itu ngeper. Kalau bahasa Jawa itu ajur ajer, ajur ajer, maju tatu, mundur hancur. Ya. Dan ancaman itu muncul di tengah-tengah kabar bahwa Joko Widodo itu akan mencabut laporannya ke Polda Metro Jaya terhadap Roy Suryo dan kawan-kawan. Ini juga ramai ini kabar soal ini. Tapi sampai sekarang saya belum mendapatkan sumber resminya ini, informasi ini apakah dari Pak Jokowi langsung atau dari pengacaranya atau dari para relawannya. Tapi masuk akal juga kalau mungkin ada kabar semacam itu, karena dengan dengan Roy Suryo memegang kopi ijazah asli yang di KPU, Pak, ini tentu situasinya buat Pak Jokowi ini tidak menguntungkan. Itu kalau dengan asumsi memang ijazahnya itu palsu seperti yang dikatakan oleh Roy Suryo. Roy Suryo kan selalu menyatakan 99,9%, selalu menyatakan seperti itu. Dan juga orang kemudian kan sekarang ini mulai bertanya-tanya, kenapa Pak Jokowi ini kok sulit sekali untuk menunjukkan ijazahnya gitu, dan kenapa kok KPU kemarin mencoba menghalang-halangi akses publik untuk mendapatkan kopi ijazahnya Pak Jokowi khususnya, walaupun sebenarnya membuat aturan umumnya di KPU itu bahwa pokoknya dokumen ijazahnya calon presiden dan calon wakil presiden nggak boleh dibuka kepada publik, aturannya kan gitu ya waktu itu ya. Sekarang kan itu sudah dibatalkan aturannya, dan itu yang memungkinkan kemudian Roy Suryo sekarang memegang ijazah aslinya itu ya, fotokopi ijazah aslinya. Sebenarnya yang mendapatkan fotokopi ijazah aslinya ini bukan Roy Suryo. Roy itu diajak oleh pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi, yang hari Kamis lalu dia mengambil fotokopi ijazah Jokowi dari KPU setelah dia mengajukan permintaan secara resmi ke KPU melalui email. Nggak ada alasan lagi KPU untuk tidak memberikan itu, karena aturannya yang melarang untuk memberikan ijazah itu, permintaan ijazah oleh publik itu dicabut oleh ketua KPU. Ya, ini ketua KPU kalau nggak cabut itu dan nggak memberikan, sekarang mau bakal digeruduk lagi ini, pastikan gitu ya. Ini saya kira mengejutkan ini ya, bahwa proses laporan Joko Widodo ke Polda Metro Jaya tempo hari ternyata direspon oleh tim TPUA dan dinyatakan bahwa laporan Jokowi ke Polda Metro Jaya itu gugur, otomatis gugur. Kenapa bisa demikian? Nah, ini disebutkan didasarkan pada putusan MK. Ini dalam amar putusannya, MK melarang lembaga pemerintah, sekelompok orang dengan identitas spesifik atau tertentu, institusi, korporasi, profesi atau jabatan mengadukan laporan dugaan pencemaran nama baik. Jadi atas dasar inilah Pak Jokowi tidak boleh melaporkan. Kenapa? Karena sedang menjabat sebagai penasehat dan antara yang dipilih langsung oleh... Kembali lagi dengan saya di channel ini. Seperti biasa, saya akan membacakan tanggapan-tanggapan dari para netizen setentang dengan video yang telah kita tonton. Si Gibran juga harus dihentikan jadi wapres sebelum proses hukum dilakukan. Menurut saya, jika Jokowi Bebar mencabut laporannya, maka pihak kepolisian harus segera menangkap Jokowi karena telah mempermainkan institusi Polri. Kapolrinya juga harus ditangkap. KPUD hingga KPU Pusat wajib ditangkap abuse of power. Pengacaranya juga ringkus, masukkan penjara. Semoga yang benar tetap di jalan Tuhan. Termul masukkan penjara semua biar tahu rasa. Tangkap semua termul penjilat, pelindungi si raja bohong itu. Benar orang-orang yang mendaftarkan Jokowi ke KPU, KPUD harus dimintai keterangan atau penjelasan sejelas-jelasnya di depan publik. Rakyat harus mendata termul di seluruh Indonesia untuk dimasukkan ke kandang agar tidak membuat gaduh
dan berisik di negara ini, pemilik ternaknya akan kabur ke luar negeri. Cepat atau lambat akan terbuka kebohongan Jokowi. Pengikutinya, jongosnya, termulnya, mending tobat. Kalian melawan Tuhan karena bertindak pada iblis. Semua termul-termul harus dievakuasi di Nusa Kambangan biar nggak bikin gaduh. Jokowi termul-termul, kroni-kroninya rektor UGM dan kroni-kroninya harus dipenjara karena sudah jelas membohongi rakyat Indonesia. Biar Jokowi dipanggil, hakim tidak juga datang. Rakyat Indonesia menvonis ijazah palsu dan pengacara dan pendukungnya segera dilaporkan menghalangi proses hukum. Yang penting KPK harus gerak cepat usut tuntas kasus korupsi. Termul nggak bisa merayakan lebaran jika bosnya dipenjara. PDIP harus tanggung jawab atas kejadian ijazah palsu, mumpung belum terlanjur, si Gibran secepatnya dimakzulkan. Tanda itu orang gila yang nelan panci sepabrik bahkan mau angkat kaki dari Indonesia. Indika kepalsuan semakin nampak dari analisa RRT dari kopi ijazah yang dari KPU berbeda atau tidak ada identik atau 6 LBR. Lanjutkan Pak sampai kebenaran sejati terungkap, sebagian rakyat dukung maju. Semua yang terlibat dalam kasus ijazah palsu Jokowi harus ditangkap dan diproses hukum semua biar nginep di Hotel Prodeo termasuk geng Solo dan termul-termulnya. Ya jelas dicabut, emang mau memalukan diri sendiri, tahu dicabut atau tidak ya kasus tetap berlanjut. Jelas-jelas ijazahnya palsu, emang mau mekar maju terus. Sebaik-baiknya menutupi bangkai. Suatu saat akan tercium juga. Tolong termul, semua ditangkap yang bikin negeri ini jadi gaduh, termasuk bosnya. Jika laporan Jokowi di Polda Metro dicabut, justru mempercepat Jokowi masuk penjara. Keterangan KPU maupun KIP telah menunjukkan beberapa kejanggalan, maka harusnya justru polisi berkewajiban menyelidiki bukan melindungi. Semua termul jangan dikasih kesempatan untuk pemimpin bahaya. Karungi atau penjarakan semua para termul-termul penjilat dan rakus yang udah membela dan membantu buat gaduh bangsa selama ini. Kami rakyat nggak ngerti cara pejabat mengadili ijazah Jokowi itu kerja kecil. Harus tegak dan berani tangkap semua yang udah makan uang haram. Hai Presiden, tegaslah atau kalau nggak mampu mundur aja daripada dipaksa rakyat. Beranikan kepolisian berantas dan tangkap semua termul yang bikin onar negara. Yang menikmati hasil kebohongan dan rekayasa untuk tujuan jahat. Sugorong-sugorong Solo sama termul-termulnya juga masuk penjara. Sabar dan berkah barokah Bapak Jokowi mantan Presiden Indonesia dan seluruh rakyat mulia pendukung. Semoga dengan info itu mudah. Para termul yang tadinya kecip jadi melek. Inilah adalah campuran tangan-tangannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga atas kejadian ini, kita rakyat negeri ini segera sembuh dari kegoblokan yang selama ini dipelihara. Akhirnya mereka atau termul sadar karena terbukti beberapa bukti yang sudah ditelusuri nyata semua bermasalah. KPU, PDI, PGU, KEM, dan Polri patut diduga ikut terlibat dalam kasus ijazah junjungannya. Pengacara termul yang pertama kali harus dipenjara karena jualan bacot dan membela yang salah. Tangkap semua yang terlibat, inilah yang hancurkan negara bukan asing. Tangkap Andi Aswan, Ade Dermawan, David Bajung, dan para pengacara Jokowi membela kebohongan Jokowi. Kita lanjutkan dengan komentar Al-Jabar Abdul. Semua harus ditangkap, mulai dari Gibran, Jokowi, para pengacara atau pembelanya dari termul, khususnya Andi Azwan, Sylvester Matiun, Polri, Rektor UGM, Wakil Rektor, Dekan Fakultas Kehutanan, Pratikno, KPUD, dan Pusat, dan semua yang terlibat. Tangkap, adili, dan jebloskan ke penjara yang terlibat ijazah palsu Jokowi.
Nanti Jokowi ngeles tidak tahu kalau ijazahnya UGM palsunya dipakai untuk mendaftar. Siap-siap pasang mata dan telinga, jangan sampai keceplosan. Kalau ada termul-termul atau para penjilat berusaha melarikan diri, kayak si Plester, segera tangkap. Seluruh Indonesia ada hak untuk menangkapnya para penjahat. Para termul dan semua yang terlibat dalam kasus ijazah Jokowi ini harus diproses hukum dan dipenjarakan. Cabut titel DRS maupun yang disandang Jokowi, seluruh dokumen yang menggunakan adanya titel TBC di atas negara segera direvisi dan atau dievaluasi secara hukum, beri kompensasi bagi yang dirugikan, bebankan biayanya pada Jokowi. Tangkap dan adili orang-orang yang terlibat, yang membantu kebohongan Jokowi, apalagi itu yang namanya Azwan, Frendi, Damanik, Adek Darmawan, Farhad Abbas, pokoknya semua yang selaku menjadi pembela Jokowi dan termul-termulnya. Ketakutan kelompok si Jokowi sudah semakin terdesak dan akan terbongkar kebohongan kepalsuan jika penegak hukumnya waras dan jujur tegas. Kelompok si Jokowi tinggal ditangkap dan dimasukkan di penjara karena mereka orang-orang yang telah merobek dan menginjak-injak hukum di negeri ini. Apakah Presiden Republik Indonesia akan membersihkan dan menangkap para pembohong yang dipimpin si Raja Ngibul dari Solo yang korup? Semoga orang yang lazim perusak hukum dan nepotisme serta pembungkam suara umat Islam masuk penjara dan mempertanggungjawabkan kejahatannya di dunia dan akhirat. Pak Jokowi itu baik selama jadi presiden sampai sekarang, tetap baik. Oke teman-teman, sekian dari komentar-komentar netizen yang telah saya bacakan. Jika ada pendapat, silakan komen di kolom komentar. Terima kasih, salam hangat.